Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi bersama saya Fatma Hajar Islamiyah di channel Fatma Hajar. Sudah 2 pekan ya kita tidak berjumpa sahabat. Ya karena memang lagi-lagi ada hal yang memang harus diprioritaskan untuk dilakukan. Nah bagaimana nih kita berjumpa di bulan Agustus? Tentu momen yang paling spesial di bulan Agustus adalah kemerdekaan ya. Tapi di dalam bulan Agustus kali ini juga ada momen 1 Muharram ya sahabat ya, yaitu tahun baru Islam. Semoga di tahun ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan dan juga melimpahkan kekuatan untuk senantiasa berbuat baik dan bersabar dalam segala kondisi. Karena ini penting sekali sahabat. Di momen-momen seperti ini sabar itu sangat diperlukan. Maksudnya itu adalah sabar yang ekstra. Saya yakin teman-teman semuanya, sahabat semuanya juga sudah sangat mampu bersabar menjalani hidup sampai hari ini. Tetapi ke depan ini tentunya tantangan lebih besar sehingga sabarnya perlu ditingkatkan lagi menjadi sabar yang ekstra sabar seperti itu. Nah, sahabat, dalam sesi kali ini Fatma akan sharing dengan sahabat semuanya tentang salah satunya ini terkait dengan momen kemerdekaan dan juga Muharram, dimana ketika kita sampai pada tahun baru Muharram, harapannya adalah ada hal-hal yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Itu yang poin pertama. Dan poin yang kedua adalah di momen kemerdekaan ini bagaimana cara muda ya, cara generasi muda untuk bisa memanfaatkan kemerdekaan ini seperti apa. Nah, dari 2 hal ini kemudian Fatma kepingin sharing tentang bagaimana generasi muda dapat mengimplementasikan etika yang baik ya dalam interaksi. Kalau kita mengimplementasikan dalam interaksi sosial yang secara langsung, mungkin itu salah satunya dengan berkata sopan, kemudian berbicara dengan yang lebih tua maupun lebih muda itu dengan etika-etika yang berbeda, dengan adab-adab yang baik seperti itu. Nah, tetapi sekarang komunikasi itu sudah beralih sahabat, beralih pada komunikasi melalui internet atau tidak secara langsung melalui WhatsApp, SMS pun bahkan itu sekarang sudah sangat minim digunakan gitu ya, aplikasi SMS. Di sini sekarang komunikasinya melalui WhatsApp, kemudian Instagram, ada yang melalui Twitter dan lain sebagainya, Telegram ya. Nah, melalui sosial media itu tentu kita juga tetap perlu memaksimalkan atau mengimplementasikan nilai etika maupun adab yang baik dalam memainkan itu atau memanfaatkan itu sebagai sarana komunikasi kita. Jadi bukan berarti ketika kita tidak berjumpa dengan seseorang berarti kita sudah bebas dari tanggung jawab atau kewajiban untuk berlaku baik atau beretika yang benar seperti itu. Nah, simak ya beberapa hal ini yang akan Fatma sharingkan. Nanti jika teman-teman ada tambahan juga silahkan ya. Ini adalah hasil diskusi Fatma dengan salah satu sahabat ya, viewers juga ini yang juga nonton YouTube ini. Nanti bisa dikoreksi juga ya ketika nanti ada tambahan. Sahabat yang lain juga bisa sharing bersama Fatma, nanti ditaruh di kolom komentar. Nah, apa saja itu etika ketika kita berkomunikasi melalui media sosial, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya? Yang pertama nih sahabat, etika ketika memulai berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi secara langsung, mungkin kita akan menyampaikan salam atau menyapa terlebih dahulu, halo, hai, atau memanggil nama dengan baik, dengan sopan seperti itu. Itu etika yang pertama, memulai percakapan melalui sosial media. Nah, bagaimana yang terjadi saat ini fenomenanya itu ada yang memulai chat dengan seperti ini, ping ping, kemudian ada lagi yang PCC itu kalau sekarang diartikan sebagai posisinya di mana gitu, maksudnya kayak gitu, disingkat dengan PCC. Kemudian ada lagi yang pakai titik. Nah, itu kenapa gitu ya, ada apa gitu sebenarnya. Padahal kita mudah loh, sudah diberikan akses yang begitu mudah, kesempatan untuk memainkan keyboard ya yang ada di dalam layarnya ponselnya teman-teman semuanya, sahabat semuanya.
itu mudah banget digunakan ya, kecuali kalau mungkin keyboardnya error ya. Tapi saya kira semuanya HP-nya sekarang sudah canggih gitu ya. Jadi untuk menuliskan salam, assalamualaikum, atau mungkin kalau berbeda keyakinan bisa selamat pagi atau halo seperti itu. Jadi dimulai dengan salam atau greeting yang baik seperti itu. Karena itu nanti ketika kita memulai chat itu akan menjadi kesan pertama penilaian seorang terhadap diri kita. Bukan berarti kita hidup untuk penilaian orang, bukan, tetapi bagaimana kita memberikan penghargaan kepada diri orang lain sebagai lawan sharing kita atau seseorang yang berinteraksi dengan kita, dan juga yang kedua menghargai diri kita ya. Menghargai diri kita sebagai seorang yang beretika, menunjukkan bahwa kita ini seorang yang beretika dan berada baik ya, seperti itu. Jadi yang pertama adalah kita harus memperhatikan etika dalam memulai berinteraksi melalui sosial media, mengungkapkan salam, menyebutkan identitas dan lain sebagainya. Apalagi kalau menghubungi orang-orang yang baru. Nah, seperti itu harus berhati-hati dan juga menerapkan adab atau etika yang baik seperti itu. Nah, yang kedua sahabat ya, yang ketika yang pertama tadi untuk memulai, yang kedua adalah ketika kita ingin menghubungi seseorang kita harus memperhatikan waktu. Nah, jangan sampai apa yang kita kirimkan kepada orang lain itu bukan menjadi kabar gembira, tetapi itu menjadi suatu hal yang tidak disenangi atau suatu hal yang bikin orang lain semakin bad mood seperti itu. Kita memperhatikan waktu ya, ketika terlalu malam untuk menghubungi untuk hal-hal yang tidak urgent ya, jadi bisa di reschedule atau diagendakan ulang di keesokan harinya. Tidak menghubungi ketika siang hari, waktunya tidur siang, kecuali memang itu di jam-jam kerja ya, untuk urusan-urusan tertentu yang itu memang penting gitu ya. Jadi kita memperhatikan sekali waktu ketika kita menghubungi orang lain, sebagaimana ketika kita ini bertamu ya. Kalau diinteraksi langsung kan mungkin analoginya adalah ketika kita bertamu, tetapi ketika berinteraksi melalui sosial media atau yang melalui internet yang itu secara tidak langsung dapat kita lakukan kapanpun gitu ya, tetapi kita harus tetap memperhatikan waktu, apalagi ketika kita menghubungi orang yang lebih tua dari kita atau orang-orang yang itu tentu punya waktu-waktu khusus untuk beristirahat. Kemudian tidak sembarangan waktu untuk bisa menghubungi seseorang, karena boleh jadi ada hal yang memang beliau prioritaskan untuk urusan yang secara langsung, bukan yang untuk urusan-urusan melalui sosial media seperti itu. Jadi intinya kita harus memperhatikan waktu agar tidak mengganggu aktivitas orang lain, apalagi aktivitas istirahat seperti itu sahabat. Nah, yang ketiga adalah untuk hal-hal yang urgent ya, memang kita itu perlu banget, gimana masa nggak boleh kita menghubungi seseorang di waktu-waktu tertentu. Boleh untuk hal yang urgent ya, tetapi di sini Fatma juga menyarankan di poin ketiga, yaitu tentang ketika ada hal yang urgent sekali ya. Ketika kita ada hal yang urgent sekali, biasanya orang itu akan menghubungi dengan intensitas yang tinggi atau banyak gitu ya, banyak sekali chat yang masuk atau yang kita kirimkan. Di chat ping 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 ping. Nah, itu bukan hal yang sopan meskipun itu urgent ya. Kalaupun urgent itu bukan cara yang tepat, karena ketika itu urgent silakan disampaikan secara langsung apa kebutuhannya seperti itu, tentunya dengan cara memulai yang baik. Nah, ini ada saran atau rekomendasi bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu yang urgent untuk menghubungi seseorang, yaitu silahkan di calling atau di telepon. Tapi sebelum itu silahkan perkenalkan identitas jika itu orang baru melalui chat. Kemudian silahkan di telepon dan maksimal adalah 3 kali. Ketika lebih dari 3 kali berarti memang orang tersebut sedang sibuk atau sedang tidak dapat menerima telepon atau menerima panggilan kita. Nah, tetapi kita berjarak, kalau itu memang hal yang sangat urgent, kita beri jarak waktu 1 atau 2 jam, kemudian silakan di calling kembali, karena boleh jadi jika seseorang itu dalam 1-2 jam selanjutnya ternyata belum menghubungi kita kembali atas telepon-telepon yang kita salurkan gitu ya, yang kita lontarkan, maka boleh jadi beliau sedang istirahat atau sedang dalam keadaan yang tidak bisa diganggu. Nah, yang keempat sahabat, yaitu memperhatikan usia. Tentu beda ya cara kita chat dengan
rekan sejawat, rekan sebaya sepermainan, dengan atasan, dengan dosen, dengan guru, dengan pimpinan dan lain sebagainya itu tentu berbeda. Nah, bagaimana etikanya? Tentu silahkan ucapkan salam, silahkan gunakan bahasa yang sesuai dengan usia. Ya, kalau dengan sebaya, kalau dengan teman bermain untuk bisa lebih akrab, lebih dekat ya tidak terlalu formal. Tetapi untuk urusan-urusan penting dengan dosen, kemudian dengan atasan, rekan sejawat yang kita bahasannya itu sedang membahas tentang pekerjaan, silakan bersikap profesional seperti itu. Nah, yang kelima adalah don't forget to say thank you, kemudian excuse me atau permisi, terima kasih ketika minta tolong, minta maaf seperti itu. Itu adalah hal yang penting dalam komunikasi di sosial media. Karena itu karena di sosial media itu begini, kita membaca, kita tidak bisa memperhatikan intonasi seseorang ketika menyampaikan itu gitu ya. Tapi ketika kita memberikan imbuhan atau tambahan kata maaf, tolong, terima kasih, itu akan membawa pada suasana yang baik pada tulisan kita, sehingga orang lain ketika membaca itu tidak langsung terbawa emosi atau menafsirkannya sebagai suatu hal yang negatif. Seperti itu sahabat, itu adalah 5 tips atau cara generasi muda untuk bisa memanfaatkan kemerdekaan dan di momen awal tahun Hijriah di bulan Muharram. Semoga itu menjadi tips yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Fatma himbau teman-teman, Fatma bukan himbau ya, reminder ya untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk senantiasa memakai masker dan juga ketika beraktivitas di luar seperlunya, tidak perlu yang berlebihan tetapi itu tidak ada manfaatnya. Silahkan menjaga diri sendiri dan juga menjaga orang-orang terkasih. Nah, jika ada saran masukan silahkan dituliskan di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe, dan boleh di-share jika konten ini dirasa bermanfaat. Terima kasih kepada semua sahabat yang sudah setia menonton. The last I say thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.